Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Guru Nusantara. Semoga kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai guru, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik sahabatku semuanya, hari ini berkaitan dengan pelaksanaan P3K tahun 2022 yang akan dilaksanakan penilaian. Hari ini kita khusus membahas tentang observasi dari pelaksanaan P2 dan P3 ya. Tentunya ini semua yang kita tunggu-tunggu untuk melaksanakan observasi sehingga kita bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semuanya baik tim penilai dan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa pelaksanaan dari penilaian tersebut bisa lancar ya sahabatku, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, hari ini kita akan bahas tentang mengenai kisi-kisi dari instrumen penilaian kesesuaian P3K tahun 2022 untuk P2 dan P3. Berikut nanti juga akan dilampirkan berupa 27 butir soal dari penilaian kompetensi dan juga ada penilaian dari kesesuaian kinerja. Semoga semua ini sudah tertanam pada diri dan hati seluruh sahabat guru sehingga bisa lulus maksimal. Langsung saja sahabatku semuanya, mengenai seleksi penilaian kesesuaian, ini setiap pelamar itu harus memiliki akun SSC ASN. Kemudian yang kedua, setiap penilai memiliki akun dari penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya sahabat semuanya. Jadi penilai itu sudah harus memiliki akun penilaian yang sudah tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Kemudian yang ketiga, akun pelamar itu akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Lalu sebenarnya apa sih yang akan dinilai dalam penilaian kesesuaian P3K khusus prioritas 2 dan prioritas 3? Yang pertama yang dinilai itu adalah berkaitan dengan latar belakang. Mengenai latar belakang ini, pemeriksaan latar belakang itu dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian, yang kedua, yang dinilai itu adalah berkaitan dengan kompetensi kita sebagai guru. Kompetensi kita sebagai guru ini bobotnya ada 40% dalam penilaian kesesuaian. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh yang pertama, kepala sekolah, kedua guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Selanjutnya yang ketiga, ini berkaitan dengan penilaian kesesuaian yang dinilai itu adalah kinerja kita sebagai guru. Selama ini, bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai guru? Kinerja kita memiliki bobot 60%. Pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah yang ditugaskan. Dari hasil penilaian kinerja ini nantinya akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala rentang antara 60% sampai 100%. Nah, kita termasuk yang mana nantinya? Antara 60% dan 100% ini sahabat semuanya. Karena di sini memang ada 3 tim penilai, tetapi ada yang berpengaruh juga yaitu Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagai verifikator. Mengenai teori dari indikator kompetensi, penilaian kesesuaian itu mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 berkaitan dengan kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Jadi berkaitan dengan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian, kompetensi juga mengacu pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Ini semua bergabung menjadi kompetensi guru. Inilah yang dinamakan kompetensi guru sahabatku.
bahwasanya silahkan dibaca-baca mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Jadi di dalamnya itu ada hal-hal yang akan masuk pada penilaian. Tentang hal apa saja silahkan dibaca-baca, tentunya intinya berkaitan dengan ini semua. Ya, sahabatku. Nah, mengenai kompetensi dari Undang-Undang Guru, itu berkaitan yang pertama tentang kepribadian, kedua pedagogik, kemudian yang ketiga profesional. Ini dalam Undang-Undang ASN, kompetensi Undang-Undang ASN ini mengacu pada teknis. Selanjutnya, pada kompetensi Undang-Undang Guru tentang sosial sendiri, dalam Undang-Undang ASN itu adalah tentang manajerial dan sosial kultural. Jadi, antara kompetensi Undang-Undang Guru dan kompetensi Undang-Undang ASN ini dipadukan dan tercapai satu indikator dan nantinya memiliki butir soal. Indikator apa saja? Yang pertama, tentang kebiasaan refleksi kita dalam pembelajaran. Ini butir soalnya ada 3. Kemudian mengenai pembelajaran, apakah kita sudah siap? Ini poinnya juga 3. Butir soalnya ya rekanku, sahabat semuanya. Ini butir soalnya. Kemudian mengenai kenyamanan dan keamanan belajar, butir soalnya juga ada 3. Efektivitas pembelajaran dan asesmen itu ada 3. Struktur pengetahuan itu ada 3. Pengembangan diri itu ada 3. Aktif berkomunikasi, butir soalnya ada 3. Bekerja sama, butir soalnya ada 3. Dan perekat kebangsaan juga ada 3. Total dari seluruh butir soal dalam kompetensi teknis itu ada 27 soal. Dan ini semua yang akan dilaksanakan penilaian. Yang akan melaksanakan penilaian adalah guru senior, kepala sekolah, dan pengawas yang sudah ditunjuk dan ditugaskan. Jadi, apakah kita memiliki ini semua? Berarti kalau kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, efektivitas pembelajaran, dan indikator yang ada di sini kita bisa membaca, memahami, kita sudah bisa berkaca. Apakah kita lulus nantinya atau tidak? Tapi apakah semuanya apabila kita memiliki ini menjamin kelulusan? Belum tentu ya semuanya. Tapi yang paling utama adalah sekarang ini adalah berdoa untuk sahabat semuanya. Semoga menempati formasi dan lulus menjadi ASN di tahun ini bisa tergapai oleh kita semua. Ini berkaitan dengan penilaian yang kedua tentang indikator kompetensi. Kemudian yang ketiga, ini contoh instrumennya sahabat semuanya. Contoh instrumen dari seleksi kesesuaian di bidang kompetensi. Dalam melakukan pendekatan, kandidat melakukan mencatat keuangan, meminta masukan untuk perbaikan individu secara berkesinambungan, refleksi bersama serta meminta masukan, selalu meminta pendapat tentang diri sendiri. Dan di sini ada poin dari beberapa jawaban ini. Apakah yang dipilih nantinya adalah poin tertinggi? Apakah poin yang sedang ataupun yang paling rendah? Ya, sahabatku. Yang jadi pertanyaan bagi kita semua adalah apakah nantinya poin di sini antara poin 1, 2, 3, dan 4 dari pilihan jawaban yang dipilih oleh tim penilai itu sudah muncul saat penilaian atau belum. Nah, atau nilai ini nantinya muncul setelah akhir dari penilaian dan penjumlahan dari skor seluruh nilai. Ini yang jadi pertanyaan. Kalau nilainya langsung muncul di seperti ini, pengawas sekolah, kepala sekolah, ataupun guru senior sangat mudah memilihnya ya rekan sahabat semuanya. Apabila dia ingin nilai tinggi, ada nilai tinggi 4. Apabila nilai rendah, ada juga nilai 1 di sini. Jadi kita berdoa, pokoknya terbaiklah untuk kita semua sahabatku. Selanjutnya,
Mengenai kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian tentang kinerja. Ini tentang kinerja. Apa yang dinilai? Yang pertama, orientasi pelayanan. Yang kedua, komitmen. Ketiga, kerjasama. Yang keempat adalah kepemimpinan. Jadi tim penilai melakukan penilaian dengan mempertimbangkan 4 aspek kinerja. Yang pertama, orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. 4 ini ya sahabat semuanya. Ini yang dipertimbangkan oleh tim penilai. Siapa yang nilai? Kepala sekolah, guru senior, dan pengawas sekolah. Setelah penilaian ini dilakukan, maka hasil penilaian dari tim penilai itu akan dilakukan pembobotan. Bagaimana pembobotannya? Pembobotan itu adalah hasil akhir dari tim penilai dikali dengan persentase persetujuan. Jadi hasil akhir tim penilai dikalikan dengan persentase persetujuan. Persentase persetujuan ini yang pertama itu 60%, yang kedua 70%, ketiga 80%, kemudian keempat 90%, dan kelima adalah 100%. Dan ini akan menjadi skor kinerja kita. Inilah hasil dari nilai skor dari kinerja kita semua ya sahabat guruku. Verifikasinya siapa? Verifikasinya itu adalah Dinas Pendidikan dan BKPSD yang sudah ditetapkan di awal ya sahabatku. Baik rekanku semuanya, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tergapai. Terima kasih untuk sobat guru. Sampai hari ini kami masih bisa berbagi terhadap rekan sahabat guru semuanya. Terus dukung kami, semoga NIP dapat sobat guru gapai. Semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.